Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul bahra litajzil fulki fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala beriman. Hari ini kita berada di tanggal 10 Safar 1447 Hijriah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua derajat nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, pagi hari ini pula kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Berkumpul kita di Masjid Al-Qubah Timah ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan nikmat itu kita mudah bagi kita melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kewajiban kita semua, bahwasanya bagian dari hidup ini adalah diperintahkan untuk memakmurkan masjid, kalaulah kita dikatakan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, itu jelas sekali. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia ikhtiarnya apa? Mendekatkan diri kepada masjid, ya, masjid. Insyaallah nanti di padang mahsyar ketika tidak ada perlindungan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dalam hadis Rasulullah sampaikan itu, bahwasanya tidak ada zillah, tidak ada perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari yaumil akhir, kecuali orang yang qalbuhu mu'allaqul masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi ikhtiar kita hari ini, keterpautan hati ke masjid inilah yang insyaallah nanti akan memberikan iktibar kepada kita semua, memberikan semacam maslahat bagi kita semua nanti di yaumul mahsyar, yang pada waktu itu matahari satu jengkal di atas kepala, ya, yang melindungi itu adalah ketika hadirnya kita ke masjid-masjid. Jadi mudah-mudahan niat baik kita pada pagi hari ini memberikan ghirah, semangat baru kepada kita semua untuk terus kita, hati-hati kita ini terpaut kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, judul kajian kita pagi hari ini cukup panjang, kata Bang Anton, ya. Mengapa panjang? Karena memang sengaja dibuat panjang biar yang bacanya semangat, ya. Kalau pendek terlalu singkat, tapi kalau panjang kan, lihat judulnya, jangan ikut mengatur takdir Allah, ya. Kita hanya diperintahkan berusaha, berdoa, lalu tawakal, Allah yang tentukan. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rezeki-rezeki inilah yang akan membawa ketetapan kita, ya, keinginan kita, yang mana yang akan kita ikhtiarkan, yang mana yang akan kita usahakan, ya. Makanya Allah memberikan ibrah kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu rezeki, untuk memenuhi kehidupan kita semua, baik hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Berapa banyak hari ini orang yang rezekinya mudah, usahanya tidak banyak ya. Orang yang kelihatan santai saja tapi kaya. Orang yang kerjanya banting tulang pagi, kadang pulang, kadang dak, kadang pulang, kadang dak. Dak kaya-kaya. Ya. Dak kaya-kaya. Makanya hari ini yang Allah takdirkan jadi orang kaya, sedikit kerjanya, itu adalah istidraj. Apa istidraj? Allah mudahkan, tapi Allah akan uji keimanannya, ya. Allah mudahkan, tapi akan Allah uji keimanannya. Hadirin jemaah Allah, makanya hari ini kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kehidupan kita ini, baik hidup kita di dunia maupun di akhirat, itulah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Rezeki itu berasal dari kata bahasa rizq, rizqun, artinya pemberian atau karunia. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki itu, inti definisinya adalah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menuliskan rezeki setiap makhluk sejak di Lauhil Mahfuz. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa rezeki, amal, kemudian ajal, nasib baik buruk sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar, hasilnya Allah yang jamin, ya. Sebagaimana di Al-Qur'an surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidak suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang akan memberi rezekinya, ya. Rezeki itu Allah Maha Luas. Allah berikan kepada kita semua rezeki, tidak hanya uang, tapi Allah berikan rezeki jasmani. Apa rezeki jasmani? Rezeki berupa makanan. Wah, makanan banyak, alhamdulillah. Artinya apa yang akan kita konsumsi itu ada, ya. Apa yang kita ingin minum ada, pakaian yang kita kenakan ada, tempat tinggal kita ada, kesehatan juga bagus. Nih ya, pemakan ndak deh, minuman lah kering sempanas, ya. Pakaian walaupun ada tapi lah kotor semua. Rumah tinggal tidak ada. Kemudian kesehatan tidak baik-baik saja. Makanya hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita di rumah masih ada makanan, masih ada minuman, masih ada rumah tempat kita kembali ke rumah. Alhamdulillah. Ya. Masih punya pakaian untuk kita kenakan. Jangan sampai jadi salabah. Sebelum kaya rajin ibadahnya, tapi tidak pernah berdoa. Sebentar pulang, sebentar tanya kepada sahabatnya, mengapa salabah sebentar pulang, kata Rasulullah. Ternyata pakaian yang dia kenakan ingin dipakai oleh istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak ada punya pakaiannya. Kemudian Rasulullah panggil salabah, salabah. Benar apa yang dikatakan sahabat, betul ya Rasulullah. Apa yang kemudian terjadi? Salabah diberikan oleh Rasulullah SAW satu pasang kambing atau domba. Kemudian tidak lama, kambing itu berkembang biak. Jadilah salabah orang yang kaya, banyak kambingnya, hewan ternaknya banyak. Kemudian setelah kaya, lantai suagi nyengol ke masjid, salabah tadi, ya. Nah kita nih kalau masih ada orang kaya yang ke masjid itu hebat. Orang kaya yang ke masjid itu hebat. Jadi kalau orang miskin misalnya
tetap Allah bakalan miskin dan ke masjid, itu luar biasa. Allah berikan keutamaan fadilah dalam dirinya. Makanya hari ini jangan sampai jadi salabah. Lah kaya, gak pergi ke masjid. Nah ini ya. Maka ikhtiar kita bersama bahwa alhamdulillah hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan makanan, berikan minuman, berikan tempat tinggal, berikan pakaian yang baik. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki rohani kepada kita semua. Diberikan iman, diberikan ilmu, diberikan ketenangan hati, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid, Allah berikan hidayah. Betapa banyak hari ini orang yang mendengarkan azan tapi tidak mau mengikuti apa yang ingin muazin ingin ajaknya. Ingin diajak ke masjid. Azan itu kan memenuhi hajat Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah ke masjid. Tapi kalau tidak mau berarti Allah Subhanahu wa taala telah kurangi hidayah bagi dirinya. Jadi rezeki itu salah satu rezeki yang baik adalah rezeki rohani. Rezeki ketenangan, kita punya iman, punya ilmu, punya ketenangan hati, ya. Jadi rezeki itu tidak hanya uang, hati yang tenang juga rezeki. Percuma uangnya banyak, tapi hatinya tidak tenang, pikirnya kusut, galau, ya. Yang dipikirkan hanya apa? Yang dipikirkan hanya makan saja, ya. Maka hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki rohani, jasmani, rohani, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluarga, punya teman-teman yang baik, itu rezeki semua. Kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang soleh, yang soleha. Rezeki itu ada rezeki itu, ya, ada rezeki keluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Alhamdulillah. Jadi ikhtiarnya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rezeki kita ini, kita upayakan supaya rezeki yang Allah berikan ini tidak sia-sia. Alhamdulillah hari ini pula kita masih diberikan rezeki umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umur yang berkah. Umur yang berkah masih bisa berkesempatan untuk beramal soleh. Betapa banyak hari ini orang yang umurnya makin panjang tapi amal solehnya tidak pernah baru meningkat, ya. Jadi salah satu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki umur panjang tapi amal solehnya terus meningkat. Bahagia lihat orang tua hadir ke masjid, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu, menyimak kajian-kajian, ya. Yang telah dari pagi berusaha bekerja banting tulang, ada kesempatan untuk beramal soleh. Makanya baik hati kita hari ini yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua rezeki jasmani, rezeki rohani, rezeki punya hubungan anak, keluarga dan sebagainya. Kemudian ada rezeki waktu, ya. Masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, banyak. Ya. Banyak orang bunuh diri di batang keladi misalnya. Keladinya tidak mati, dia yang mati, ya. Banyak hari ini orang bunuh diri, ya. Karena apa? Karena Allah mengatur rezekinya tapi dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun masuk surga ada, masuk, pokoknya masuk. Kenapa? Janji Allah itu beriman, bertakwa Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, ya. Karena surga itu luasnya seperti luas langit dan bumi. Surga itu luas, Pak. Seperti seluas langit dan bumi. Masa kita tidak baca bikin kapling, ya, RSSSS di surga, insya Allah. Ada uang berinfak, punya Allah berikan rezeki umur panjang, mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa sampai kajian kita pagi hari ini jangan sampai kita bentukkan takdir, ya.
Ada dua cara Allah datangkan rezeki kepada kita semua. Ada dengan dua cara. Bagaimana yang pertama? Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki kepada kita, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dasar yang Allah berikan, ya, yang pasti Allah kasih selama kita hidup dan bernapas. Ada. Jadi orang terakhir ke muka bumi ini sudah Allah jamin rezekinya, lah dijamin. Hari ini kemana, makan apa dan sebagainya, itu sudah Allah jamin rezekinya. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, ya. Kemudian cara yang kedua, rezeki yang digantungkan pada ikhtiar, rezeki yang tambahan datang lewat usaha, lewat doa, silaturahmi dan bersedekah. Rezeki itu lewat usaha, lewat doa, lewat silaturahmi dan bersedekah. Jelas di Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi dirinya dan memberikannya kepada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Nah, ikhtiar kita sama-sama hari ini, Allah yang jamin rezeki itu, mari kita cukup beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kunci mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan iktibar, Islam mengajarkan kepada kita semua, kuncinya bertawakal, berikhtiar, lalu syukur. Cukup 3. Bertawakal, berikhtiar, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kita semua, kalau kita bersyukur, kata Allah, aku tambah rezekimu bagimu, rezekiku bagimu. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguh kata Allah, azabku amatlah pedih. Maka hari ini rezeki yang Allah berikan kepada kita semua itu bisa ditarik Allah Subhanahu, bisa kita tarik, bisa kita ikhtiarkan dengan kita apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersedekah, bersilaturahim, ya. Sekarang ini harus banyak bersilaturahmi. Musim Cibedak, ya. Kalau musim Cibedak ini kan ke rumah kawan, lah dapat maka jemput Cibedak kan. Alhamdulillah. Coba kalau kita hanya tidur bareng di rumah, tidak sapa lah kabar kita jemput Cibedak, ya. Tengok kawan lah beli Cibedak misalnya kan. Nanti tes ayo makan Cibedak, ya. Silaturahmi kita ke rumahnya pas bener, mambunya di depan pintu, ya. Mambu jemput Cibedak tadi. Alhamdulillah kita masuk ke rumahnya, ternyata memanglah masak, alhamdulillah. Terjadilah kita. Akhirnya kita, karena rezeki kita bersilaturahmi tadi, ada Allah berikan rezeki kepada kita semua. Rezeki panjang umur, dimudahkan rezeki, akhirnya kita sama-sama dapat bersilaturahmi itu dengan Allah berikan makanan kepada kita semua. Kemudian kunci yang lain, cari rezeki dengan cara istighfar, beristighfar Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah mencari rezeki dengan melakukan aktus ubudiyah, melaksanakan pekerjaan yang halal, rizqan halalan thayyiban, ya. Dan usah khawatir, cukup apa yang kita kerjakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, perbanyak bersilaturahmi, kemudian beristighfar, dan terakhir adalah mari kita laksanakan pekerjaan yang halal, rizqan halalan thayyiban, ya. Bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki tidak akan pernah tertukar, ya. Sudah pas, ya. Hari ini kita akan jadi apa, sudah Allah atur semua rezekinya, ya. Hari ini kita akan kerja apa, sudah Allah atur rezekinya. Hari ini kita berteman dengan siapa, sudah Allah atur semua rezekinya. Punya kawan yang baik, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukan punya teman tapi teman yang berkhianat. Ya. Jadi kalau teman yang khianat berarti bukan rezeki. Teman yang soleh, teman yang datang mendatangkan kekompakan, teman yang hari ini menghibur kita, teman yang hari ini bersama-sama kita, teman yang hari ini sama-sama merasakan sakitnya hati kita, teman yang hari ini sama-sama dengan kita bersama beribadah, berjamaah, baik kepada kita, menolong kita semua. Ya, itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita mencari teman hari ini. Ya. Ada lagunya tuh, jadi lagu Rhoma Irama ya. Pandai-pandailah cari teman. Rezeki sudah Allah atur, sudah pas, tak akan pernah tertukar. Ya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Misalnya hari ini Allah takdirkan Bang Indra jadi bagian dari Basnas Kota, tidak akan tertukar. Yakinlah, Allah lah ngatur rezekinya. Allah lah ngatur rezekinya. Tidak usah khawatir. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Allah lah atur rezekinya, yakinlah. Ya. Tapi usaha dulu. Tapi tidak pernah ikut tes, harap jadi Basnas ada baca. Ada, yang ikut betul dulu, sepagi yang tidak ikut. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini, insya Allah ya sahabat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak usah khawatir. Kemudian prinsip rezeki itu berkah banyak. Berkah rezeki kita banyak. Percuma banyak tapi tidak berkah. Betapa banyak hari ini orang yang kaya rezekinya banyak tapi tidak berkah, galau. Jam 11 malam lagi pikir nak keluar, lagi ngeracau. Ya? Ada? Hah? Oh, jadi roti panggang. Dari ropang, roti panggang ya. Ada waktu istirahat. Ada waktu istirahat. Jam 9 lagi main futsal ya. Ada kadang pun sedih ya kawan-kawan. Jam 9 waktu istirahat, bukan main futsal kawan. Istirahat. Jam 10 lagi nepok badminton. Ya. Istirahat, ada waktu kita istirahat, ada waktu bermain. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ada permainan dan senda gurau. Betul kita bermain. Betul bermain itu, tapi tahu tempat bermain dan tahu waktunya. Jangan jam 1 lagi live TikTok, ya Allah. Ada waktu istirahatnya kita ya. Maaf, memang sengaja itu untuk menghibur saja. Menghibur kawan-kawan ya. Ada waktu-waktu tertentu. Mari kita gunakan. Pemerintah telah ngatur. Kita kerja 8 jam sehari. Kalau kerja di atas 8 jam, tidak lama dead kita. Tahu dead? Pass away. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu hanya 8 jam. Lebih dari 8 jam namanya apa namanya itu? Overtime. Lembur. Kalau bahasa orang swasta overtime. Kalau bahasa kita kampung lembur. Lembur sesuai dengan waktunya. 1, 2, 3, 4 jam lembur waktu ya. Jadi kerja kita kalau guru kita kan guru ya. Jam 7 sampai jam 4 sore. Dia ngajar sampai jam 9 malam, 10 malam. Nggak gile ke? Pagi ngajar, sore ngajar, malam ngajar lagi, subuh ngajar lagi, ya. Nah, ngajar mangal kita. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita semua itu mendatangkan keberkahan banyak. Lebih baik rezeki ini banyak tapi berkah. Ya. Ini rezeki lah sedikit. Kita ini kan tergantung tanggal. Kalau PNS lah tahu lah ya. Gajinya 4, tanggal 4 lah koma. PNS tuh
ASN, PNS kan pagi nunggu siang, pagi nunggu sore, ya. Itulah gawean. Tanggal 4 lah koma gajinya. Lah ya, cukup hari ini kita berikhtiar Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu rezeki yang banyak, berkah. Berkah itu mendatangkan ketenangan. Berkah itu bisa membuat kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, maka konsep terima kasih itu memang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki, kita terima terus, kemudian kita kasih, itu terima kasih. Nih rezeki banyak, tapi terima simpan lah, nerima nyimpan terus, makin banyak lumbung di rumah ya. Ngasih yang terbaik, bukan ngasih yang tidak baik. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bukanlah suatu kebaikan orang yang memberikan sesuatu tapi bukan yang terbaik. Yang dikatakan kebaikan itu adalah yang terbaik. Jangan ngasih baju ke orang, baju lah kantet. Itu apa orang ya? Ngasih duren kerungkeng misalkan. Duren kerungkeng ya bre ya. Cepedak ya. Cepedak lah kerungkeng, lah hitam-hitam diberinya, lah kelas bahasa kita ya. Diberi ke orang. Mereka yang terbaik. Pokoknya kalau ngasih orang itu ngasih yang istimewa. Karena apa? Allah berikan kita banyak rezeki untuk bisa berbagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian rezeki prinsipnya cara dapatnya dihisab. Ya. Allah tanya dari mana kita dapat rezekinya dan kemana kita membelanjakannya. Dapatnya dari mana, kemana kita membelanjakannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini yang kita khawatirkan pada hari ini, orang banyak mendapatkan rezeki, tapi rezeki itu didapatkan dari cara yang tidak halal. Mendapatkan jabatan dari cara yang tidak halal, dari ada cara unsur tipu menipu, dari ada cara dengan cara yang fasik, zolim. Nah ini hati-hati ya, tidak akan mendatangkan keberkahan. Tidak akan mendatangkan keberkahan kalau sesuatu muamalah didapatkan dari tipu menipu muslihat. Hati-hati ya. Apa yang akan dibanggakan? Tidak usah bangga dengan jabatan, hanya jabatan dunia. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita jangan mengatur rezeki takdir Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hati masih gelisah. Apa sebabnya? Karena kita ingin pasti hasilnya. Ya. Bisa jadi yang sedang kita lakukan bukan lagi ikhtiar, melainkan kita ingin ikut mengatur ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tugasnya bekerja. Lah bekerja, berdoa, tawakal bahwa hasbuh. Cukup kata Allah. Bekerja, berdoa, bertawakal bahwa hasbuh, cukup. Tidak usah ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapa launya ya? Kelihatan sederhana, ada apalah gawe, tapi kayak mobil baru-baru terus. Tidak tahu rupanya tukang jual mobil orang jual. Kita kan hanya lihat orang dari sekilas luarnya saja, tapi faktanya kita tidak tahu. Lihat orang berdegem bahasa kita aja ya, bahagia kelihatannya, keluar rumah dengan pakaian safari luar biasa necis, kacamata hitam, tapi tidak tahu utang banyak rupanya. Hanya luarnya saja kelihatan rapi, bagus, tapi ternyata banyak juga hutang. Kita tidak tahu, ya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau membuatkan sebuah hikmah. Apa kata beliau? Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ya ghairuka indaka la tatimmu biha nafsik binafsik. Ya. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengatur apa yang telah Allah tanggung untukmu. Janganlah engkau sibuk ingin mengaturnya sendiri. Ya. Jadi hikmah ini bukan melarang manusia berikhtiar,
tapi melarang hati manusia untuk mengendalikan hati manusia. Segala hasil sejatinya berada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah sudah atur rezekinya. Ya. Itu Al-Quran surah Hud ayat 6. Ini ayat memberikan iktibar bagi kita semua bahwa Allah mengatur rezeki makhluknya. Tugas kita sebagai hamba adalah mencari dengan cara yang halal, bukan mengkhawatirkan hasil secara berlebihan. Ya. Jadi tugas kita adalah berusaha. Allah atur jamin, Allah rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran kita hari ini takut rezekinya habis. Ya. Padahal selama masih ada kehidupan dunia ini, Allah jamin rezekinya. Yang kedua, bertawakal sebagai ikhtiar. Ya. Kalau sudah tekad kita bulat, bertawakal kepada Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah menyukai orang, mencintai orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita semua keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Kita wajib merencanakan, bekerja, berusaha sebaik mungkin, namun setelah itu hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berikhtiar dengan cara apa? Berdagang. Ada orang yang berikhtiar dengan cara berkebun. Ada cara orang berikhtiar dengan nanam saham. Ada orang berikhtiar dengan jual beli emas. Ada banyak hari ini cara-cara ikhtiar. Banyak orang berikhtiar dengan cara, misalnya banyak cara yang lain. Ya, banyak caranya. Orang hari ini ada side jobnya, ada kerja sampingannya, ada main job, ada pekerjaan utamanya ada, tapi dia ada side job, ada pekerjaan lainnya. Buka rental motor, buka rental mobil, ya, buka rental apa. Yang sekarang ini yang paling banyak itu rental PC, mece muka kawan, ya. Hati-hati sekarang. Banyak hari ini orang yang mengusahakan dirinya untuk terus mengembangkan pribadinya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian tugas kita jangan sibuk memastikan hasil. Seringkali membuat hati kita lelah bukan beratnya usaha, tapi keinginan memastikan bahwa segala sesuatu yang kita usahakan itu ingin berhasil. Betapa banyak hari ini orang yang berusaha kalah, berusaha bangkrut, berusaha rugi, banyak hari ini. Orang buka TI misalnya, kalah. Ada orang buka apa, kalah, ya. Ada buka usaha apa, kalah. Tidak tahu ngapalah. Jangan ngatur rezeki, Allah yang ngatur semua. Rasulullah bersabda yang artinya bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan dari Allah dan jangan merasa lemah. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin diperintahkan untuk berusaha bersungguh-sungguh, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tawakal bukan berarti pasrah, tetapi kita berusaha. Tidak pernah bekerja, tidak pernah berdoa, tapi tawakal, boleh itu namanya, ya. Makanya hari sandarkan hati kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita bekerja dan berdoa. Ada yang berdoa baru bekerja, serahlah. Yang penting hari ini kita jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Bekerja saja. Bekerjalah banyak-banyak, berusahalah banyak-banyak, berikhtiarlah banyak-banyak. Lalu berdoa. Allah yang atur rezeki kita. Rezeki itu kan Allah yang atur, ya. Banyak-banyak berdoa. Kalau nak ke Mekah kah, nak umroh, ada saja rezeki nak ke Mekah, ya. Allah yang atur rezekinya, ya. Tapi dosa dudung orang,
mereh si A, mereh si B, mereh pejabat tuh, mereh pejabat ini lagi umroh, jangan. Lah diatur rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Usah khawatir, la takhaf wa la tahzan. Allah lah ngatur rezeki kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah mengatur rezeki tidak terduga-duga ya. Cukup tugas kita hari ini bekerja sungguh-sungguh, berdoa tanpa putus asa, susun rencana secara baik, dan yang terakhir jangan memaksa Allah mengikuti rencana kita. Sebab Allah mengetahui apa yang terbaik buat diri kita. Berusaha saja terus, insya Allah Allah akan mudahkan jalan rezeki kita. Jangan lengah, jangan khawatir ya. Apa yang sudah Allah atur, percayalah keputusan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada keinginan kita. Keputusan Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang kita rencanakan, yakinlah ya. Tidak usah khawatir, tidak usah, cukup ikhlaskan saja. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas bekerja untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sanak saudara kita, untuk para sahabat kita bekerja, untuk orang lain bekerja ya. Maka hari ini konsep hidup kita yang paling sederhana adalah bagaimana kita beriman, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal. Hasil akhirnya, endingnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Demikian kajian pagi hari ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semua. Tugas kita hari ini adalah bekerja, beramal, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian cukup ya. Tepat sesuai dengan schedule yang disampaikan panitia tim Mutiara subuh jam 6 ya, karena jam 6 sudah masuk waktu isyraq. Demikian dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang kita lakukan pada hari ini, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, dan rezeki yang banyak serta berkah. Dapat berbagi, dapat semua kita memberikan manfaat kehidupan kita kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikian saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua umur panjang, diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, dan semua kita dalam keadaan hidup selalu bahagia, dunia bahagia, akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.